Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yusrina Zaharani, mahasiswa Universitas Zainul Hasan Genggong, Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Pernahkah kalian berpikir kenapa manusia ingin tahu segala hal tentang dirinya, tentang alam semesta, atau tentang kebenaran hal itu sendiri? Nah, dari rasa ingin tahu itulah muncullah yang dinamakan filsafat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama tentang filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan filsafat. Dan yang ketiga, sejarah perkembangan filsafat dari masa ke masa. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat menurut etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, gabungan dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, sehingga dapat dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan. Filsafat menurut terminologis. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang menelaah sebab-sebab serta prinsip pertama dan realitas. Yang ketiga, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang memahami hakikat sejauh yang dapat dijangkau. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat sangatlah luas karena filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan manusia, alam semesta, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dorongan untuk mencari jawaban pertanyaan fundamental inilah lahirlah cabang-cabang filsafat. Cabang yang pertama yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat realitas dan eksistensi, baik yang dapat ditangkap oleh indera maupun abstrak. Contoh dari cabang metafisika adalah, apakah mimpi itu nyata atau ilusi? Apakah jiwa kita ada setelah mati? Cabang yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan hakikat pengetahuan. Ia menelaah asal-usul, struktur, metode, serta batas kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan. Contohnya, bagaimana aku mengetahui bumi itu bulat? Dari pengalaman sendiri atau dari ilmu pengetahuan? Apakah hantu itu ada dari pengalaman sendiri atau ilmu pengetahuan? Cabang yang selanjutnya yaitu logika. Logika berfokus pada aturan-aturan berpikir yang benar, sahih, dan sistematis. Cabang ini berfungsi sebagai alat bagi filsafat maupun ilmu pengetahuan untuk menilai kebenaran suatu argumen. Contoh dari cabang logika adalah manusia pasti mati. Saya manusia, jadi saya pasti mati. Cabang yang keempat yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang menelaah prinsip-prinsip moral serta menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam tindakan manusia. Contohnya, menyuntik saat ujian dianggap tidak etis karena adalah perbuatan curang. Cabang yang terakhir yaitu estetika. Estetika membahas mengenai keindahan, seni, serta pengalaman estetis manusia. Contohnya, melukis pemandangan, menata ruangan, atau menata makanan saat dihidangkan. Ada pula tambahan cabang filsafat, yaitu filsafat politik dan filsafat ilmu. Dan sampailah kita dalam pembahasan terakhir, yaitu sejarah perkembangan filsafat dari masa ke masa. Periode yang pertama yaitu periode filsafat Yunani kuno dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia mulai mencari kebenaran tidak lagi dengan mitos atau kepercayaan dewa-dewi, tetapi dengan akal dan pemikiran yang logis. Tokoh penting dalam periode filsafat Yunani kuno yaitu ada Thales dari tahun 624 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Socrates
dari tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Ada juga filsuf bernama Plato dari tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Dan filsuf yang terakhir ada Aristoteles dari tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Pada filsafat kuno, fokus pada manusia, alam, dan kebenaran. Selanjutnya, periode filsafat abad pertengahan dari tahun 400 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya Yunani dan Romawi, pusat perkembangan filsafat berpindah ke dunia Islam dan Eropa Kristen. Pada masa ini, filsafat banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama usaha dalam menyatukan akal dan iman. Pada masa ini, tokoh-tokoh pentingnya ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Thomas Aquinas. Filsafat abad pertengahan membahas tentang hubungan antara akal, iman, dan Tuhan. Yang ketiga, filsafat modern. Filsafat modern dimulai dari tahun 1400 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada masa modern, manusia mulai melepaskan diri dari dogma agama dan tradisi lama, lalu menekankan kebebasan berpikir serta penggunaan akal. Ciri khas dari masa ini adalah munculnya ilmu pengetahuan dan berpikir kritis. Yang keempat dan yang terakhir yaitu filsafat kontemporer dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Filsafat kontemporer muncul pada abad ke-19 hingga sekarang. Pada masa ini, manusia mulai mempertanyakan makna hidup, kebebasan, dan dampak teknologi. Ada 3 aliran penting pada masa ini, atau pada masa kontemporer. Aliran yang pertama yaitu eksistensialisme, membahas kebebasan dan tanggung jawab manusia. Yang kedua, pragmatisme, menilai kebenaran dari manfaatnya dalam kehidupan. Yang terakhir atau yang ketiga, aliran positivisme, menekankan pentingnya ilmu yang berdasarkan fakta. Filsafat kontemporer banyak membahas tentang manusia, nilai, dan kehidupan modern. Baiklah, kita sudah berada di ujung video pembahasan kali ini. Semoga dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa filsafat bukan hanya sekedar teori, tetapi dasar cara kita berpikir secara kritis dan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Saya Yusrina Zaharani pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.